Kebakaran menghanguskan rumah berlantai 2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, akses yang sempit membuat petugas sulitan memadamkan api. Kebakaran pun diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu ruangan. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melalap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Damai 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu pagi. Hembusan angin yang kencang dan akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Kebakaran ini diduga akibat korsleting pendek arus listrik. Apa, Pak? Yang terbakar rumah untuk lokasi agak sulit. Kita untuk pemadaman tadi melewati jalur atas rumah. Berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Yang terbakar hanya 1 rumah lantai 2-nya aja. Pak, dugaannya itu apa sih, Pak, awalnya, Pak? Penyebabnya diduga korsleting listrik aja, arus pendek listrik. Apakah ada korban, Pak? Korban nggak ada, aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan oleh oknum calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 14 orang. Para korban baru melapor setelah ada laporan dari korban lainnya terlebih dahulu. Jumlah korban pencabulan dan pemerkosaan oleh SAS, pria usia 35 tahun, calon pendeta di salah satu gereja di Alor NTT bertambah. Dari semula 9 orang kini menjadi 14 orang. Sebagian korban bahkan ada yang masih di bawah umur. Mereka baru berani melapor setelah adanya laporan korban lainnya terlebih dahulu. Pelaku SAS sebelumnya bertugas sebagai vicaris pada salah satu gereja di Alor Timur Laut, NTT. Dari pengakuan para korban, aksi bejat pelaku dilakukan pada kurun waktu Mei 2021 hingga Maret 2022. Modusnya bervariasi, mulai dari merayu hingga mengancam akan menyebarkan video mesum dengan korban. Modusnya macam-macam, ada yang melalui tipu daya, bujuk rayu, ada juga diancam misalnya akan dikirimkan, disebarkan gambar-gambar, foto, video yang bersangkutan di media sosial. Kemudian bujuk rayu, korban dijanjikan akan disekolahkan menjadi pendeta. Begitu yang akhirnya dijadikan modus oleh pelaku untuk menyetubuhi. Selain dijerat pasal pencabulan dan pemerkosaan, pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten pornografi. Dari Kabupaten Alor, NTT, Denny Manu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah merupakan ormas Islam yang memiliki perkembangan cukup pesat di tanah air, pemirsa. Berkonsentrasi di jalan dakwah, ormas pimpinan TGB Muhammad Zainul Majdi ini terus melebarkan sayapnya untuk mengajak kebaikan di seluruh provinsi di Indonesia. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah merupakan organisasi keislaman yang bergerak di jalan dakwah. Organisasi yang dipimpin oleh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi ini lahir dan terus berkembang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada acara peletakan batu pertama gedung pengurus besar NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga merupakan Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengajak jamaah NWDI keluar dari zona nyaman untuk bergerak keluar dari wilayah NTB. Al-Maghfurlah mentradisikan, termasuk dalam tradisi hultah, bahwa organisasi itu hadirnya belakangan dibanding perjuangan. Tanpa struktur, kader-kader NWDI harus bisa bergerak di mana saja membawa nilai-nilai NWDI. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sudah mempunyai 26 pengurus wilayah provinsi. Selain itu, NWDI juga memiliki perwakilan khusus di luar negeri, yaitu di Mesir, Yaman, Arab Saudi, dan Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sirebo atau daging rebus pedas akan menjamin lidah para penikmatnya bergoyang. Nah, seperti apa rasanya, pemirsa? Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.